Dipersembahkan oleh Dengan saya Hotman Paris, industri rokok berteriak karena adanya rencana Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat akan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yang membuat perubahan total dalam kemasan rokok. Antara lain, hanya boleh satu warna, tidak boleh ada brand, tidak boleh ada foto-foto, hanya boleh nama rokoknya, dan harus ada gambar yang sangat seram, misalnya paru-paru rusak. Hanya boleh dijual dalam radius 200 meter dari lingkungan sekolah. Dan yang paling parahnya lagi, harus bahasa Indonesia. Jadi rokok yang misalnya Camel harus dirubah namanya menjadi Unta. Padahal itu kan merek adalah suatu proses marketing yang sudah lama untuk membangun merek tersebut. Kalau mereknya adalah Hotman atau Hotman, harus dirubah menjadi laki-laki panas. Ada apa ini? Bukankah rokok ini merupakan penyumbang cukai income terbesar kepada negara? Ada apa di Kementerian Kesehatan? Inilah Hot Room. Peraturan Menteri Kesehatan yang membahayakan industri rokok. Lupa. Rencana pemerintah untuk menyusun rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik menimbulkan polemik. Draft yang direncanakan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan. Setelah sebelumnya, PP Kesehatan melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. RPMK tersebut akan mengatur mengenai desain kemasan agar polos dan seragam. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengungkapkan jika dampak kebijakan PP Kesehatan dan RPMK akan berdampak pada 2,3 juta tenaga kerja. Selain itu, INDEF juga menyebut jika regulasi ini berdampak pada sektor ekonomi hingga penerimaan perpajakan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara setara 308 triliun rupiah. Banyak pihak berharap agar proses perumusan aturan tersebut melibatkan para pelaku industri. Terlebih, industri tembakau tidak hanya penting dari sisi ekonomi saja, melainkan juga merupakan bagian dari ekosistem nasional yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari petani, tenaga kerja, industri retail, hingga industri periklanan. Apakah kebijakan tersebut akan mengatasi permasalahan mengenai prevalensi merokok pada anak? Bagaimana dengan nasib petani dan pekerja di sektor tembakau yang mencapai 6 juta orang? Bagaimana pula dengan nasib retail yang sudah berjualan sebelumnya? Apakah akan terjadi peningkatan kemiskinan imbas turunnya ekonomi pelaku usaha kecil? Hotman tidak merokok, tapi saya tidak pernah lupa minum kopi jam 4 subuh, minum kopi pada saat rapat. Kenapa? Bekerja keras itu perlu pemanasan dari dalam, dan salah satu adalah caranya minum kopi. Yang kedua, saya sudah bicara dengan banyak orang keluarga yang orang tuanya amnesia, lupa ingatan. Ternyata kopi adalah salah satu mencegah amnesia. Makanya kopi kesayangan Hotman adalah kopi luwak hitam premium yang tiap hari mendampingi Hotman, terutama dengan karir begitu banyak perkara-perkara internasional. Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman sama Sintayong, pelatih timnas bola nasional.
tidak ada duanya. Kopi lain lewat semua. Ibu Siti Nadia, Kementerian Kesehatan, apa yang mau dilarang di rencana peraturan Menteri Kesehatan ini yang membuat industri rokok pada marah-marah? Ya, sebenarnya kita ingin melakukan pengendalian terhadap rokok dan zat aktif lainnya ya. Artinya, pengendalian maksudnya apa? Agar orang tidak merokok. Nah, itu kita tidak melarang orang tidak merokok, Bang. Ya. Jadi orang tetap boleh merokok karena Ya. itu merokok itu adalah hak dari masing-masing. Oke. Tapi merokok pada tempat yang sudah disediakan. Merokok pada tempat di mana itu? Pada tempat-tempat kan memang kita ada aturan bahwa tidak semua tempat itu bisa Oke. orang merokok. Kita Itu yang kembali dulu ke atur. peraturan. Katanya hanya boleh rokoknya satu warna, nggak boleh berwarna-warna bungkusnya. Ya. Jadi di dalam PP 28 2024 ini dan juga merupakan turunan dari Undang-Undang 17, memang pengaturan daripada upaya untuk kita mengendalikan perokok remaja dan anak, Ya. itu salah satunya kita melakukan standarisasi. Nah, standarisasi ini mulai dari peringatan, informasi, tulisan, sampai warna kemasan. Hanya boleh satu warna, Satu warna standar, standar. Semua rokok. semua rokok. Jadi termasuk semua rokok nggak tahu lagi, kita dari jauh nggak tahu lagi yang mana rokok kesayangan saya. Warnanya sama semua. Masih ada mereknya, Pak. Hanya mereknya katanya kecil. Ya. Brandingnya nggak boleh. Nggak, karena merek itu tetap ukurannya terserah. Hanya saja peringatan itu saat ini sudah 45%. Logo merek nggak boleh. Logo nggak boleh. Boleh, masih Hah? boleh logo. Di peraturan menteri itu di draftnya sebenarnya nggak boleh. Hanya boleh ada gambar paru-paru rusak. Itu boleh, wajib disantumkan. Nama rokok, logo rokok itu masih bisa. Tapi memang peringatan, informasi, gambar mengenai dampak dari merokok. Tapi semua harus seragam. Untuk warna kita standarkan. Semua rokok, Semua rokok, termasuk rokok elektronik. termasuk rokok elektronik. Betul. Saya mau mengeluarkan rokok Hotman, apa harus saya rubah? Nggak boleh bahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Inggris ya? Kalau nama merek rokok itu tidak kita lakukan Katanya hanya standarisasi. boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk peringatan, untuk informasi. Untuk merek, nggak apa-apa? Untuk merek sesuai nama Jadi merek. tidak perlu Hotman dirubah jadi laki-laki panas. Tidak, Camel jadi unta, nggak perlu. tidak. Tidak Terus? diatur di peraturan Tidak diatur Kemenkes ya? ke depan. Iya. Gimana nih Pak Hasbullah? Iya. Ini Anda dari asosiasi pendukung ini. Oh, Peraturan itu Pak Usman. Tadi saya mau tanya dulu nih, kenapa bikin kacau nih? Kacau terhadap siapa ini pertanyaannya nih? kacau terhadap industri Kacau. rokok. Wah, berarti itu pikirannya kacau juga. Kenapa? Kenapa tidak pikirkan rakyat yang banyak? 270 juta. Ya rakyat kenapa nggak bisa- tutup aja industri rokok sekalian? Tidak ditutup, sama aja Kita kayak kasih sama dia aja buka. kayak alkohol, Ya. nggak ditutup. Ya. Silakan mau beli, tapi kita cukai yang tinggi, kita atur. Hmm. Kenapa? Peraturan itu harus memahami substansinya. Ya, Substansi rokok seluruh dunia sudah akui adalah bahan adiktif, ya, ya. Dan substansi rokok menyebabkan orang lain juga rusak, ya, bisa membahayakan kesehatan. Oleh karena itu tidak ada satu pesawat pun yang membolehkan merokok. ya. Ya kan? Kenapa? Karena dia melanggar hak orang lain, mengganggu orang lain. Kalau mau merokok kayak Bu Nadia bilang, kalau menurut saya akademisi, boleh silakan merokok, boleh racuni dirimu sendiri, tapi jangan racuni orang lain. Kan Ya. hukum begitu. Hukum kan artinya melindungi yang lebih banyak, melindungi yang Ya, lemah. tapi semua orang udah tahu rokok itu membahayakan. Nggak usah diajarin. Tapi Siapa bilang? Nah, di sini salah kita. ya, Tidak paham, masyarakat tidak tahu. Coba lihat di mana masyarakat tahu dia bahayanya dia merokok. Ada satu lagi Pak Uthman, ini substansi yang perlu oke. dipahami. Ya. Pak Roy dulu, gimana? Silakan. Pak Roy gimana? Itu benar-benar katanya seolah-olah industri rokok ini adalah dosa. Gimana dari asosiasi? Kami asosiasi peritel, Pak Ya. Hotman. Jadi kami melihat bahwa yang dimaksud dengan kesehatan pasti kita dukung. Ya, Tapi ekonomi itu tentunya harus dipisahkan dengan persoalan kesehatan. ya, Nggak bisa ekonomi dan kesehatan dijadikan satu. Ya. Kesehatan Ya, nggak mengatur bisa. perdagangan Sehat dan misalnya. ekonomi sangat berkaitan itu Pak. Ya. Tidak ada orang yang cuma sehat yang Tapi kaya kita doang. harus lihat bahwa perdagangan misalnya kalau diatur oleh Kementerian Kesehatan, buat apa fungsi Kementerian Perdagangan? ya, Ada poksi masing-masing kementerian. ya. Dan Jadi apa bahayanya kalau peraturan Menteri Kesehatan ini dikeluarkan yang rokok hanya boleh satu warna?
gambar paru-paru rusak banget di dalam bungkus rokok. Apa bahayanya? Ya persoalannya sekarang di kami, di perdagangan, kami bukan berhadapan dengan bagaimana pelarangan ini, tapi justru bagaimana rokok ilegal dan legal jadi marak. Itu malah menimbulkan rokok ilegal. Yang lebih marak bertimbang yang legal. Ya. Dan sudah ada kejadian, bukti di media, pada tanggal 7 September kemarin, dibebaskan 3 pedagang besar, 78.000 bungkus, dengan membayar denda saja selesai rokok ilegalnya. Oke. Dan bisa dijual lagi. Tapi itu sedikit sekali, Pak. Perusahaan rokok asing yang terbesar pangsa-pasarnya tahun lalu itu menjual 83 miliar batang Ya. dengan total revenue 116 triliun. Pak. Negara berarti kaya. Bukan negara, dia perusahaan. Jadi cukai. Cukai itu bukan dari perusahaan, Pak. Cukai itu denda bagi perokok. Oke, yang bayar Cuman siapa? yang bayar siapa? dibayar duluan oleh perusahaan. Iya, perusahaan yang bayar. Bukan bayar dia. Dia membayar, tapi yang membayar sesungguhnya perokok. Iya, tapi pada awalnya kan perusahaan Cuma yang bayar. awalnya. Kalau tidak ada aturan cukai, harga rokok tidak sebesar Kenapa itu. Bapak tidak usulkan aja rokok mati tidak boleh? Selesai. Tidak Gimana? perlu diusulkan. Kalau kita lihat di dunia, industri rokok itu sunset industry, Pak. Kenapa? Negara mana coba yang membuka dengan lebar merokok? Pak Beni, rokok ilegal begitu banyak. Itu tidak ada usaha untuk menghancurkannya. Gimana itu? Ya, rokok ilegal itu adalah sebagai ekses, Pak, dari Ya. berbagai regulasi, termasuk cukai yang sangat tinggi, kemudian kebijakan non cukai juga yang sangat tinggi, Ya. yang terlalu ketat. Ya. Ini akan menyuburkan munculnya rokok ilegal, Pak. Ya. Diakui oleh rekan-rekan di Kementerian Keuangan, setiap kenaikan cukai 10% akan meningkatkan rokok ilegal Ya. proporsional. Nah inilah, Ya. Pak. Jadi kami Sedikit sekali, sebenarnya Pak, kalau makin dilihat. ketat No. aturan, ya kami I mengharapkan don't believe it. adalah penanggulangan atau penanganan cukai, penanganan rokok ilegal ini menjadi Jadi lebih Bapak ketat lagi. menentang nggak ide dari Kementerian Kesehatan kemasan rokok hanya boleh satu warna? Menentang nggak itu? Artinya brandnya pun nggak boleh dipromosikan lagi. Nah, saya ingin menyampaikan dulu, Pak. Saya mengadvokasi industri rokok bukan berarti saya menentang kesehatan, Pak. Ya. Tapi saya mengadvokasi ini karena memang ada kepentingan industri nasional rokok ini terhadap ekonomi nasional, Pak. Ya. Kalau kita lihat cukai yang diterima, ya walaupun kata Profesor Tabrani itu yang membayar adalah konsumen, tapi tidak bisa dinafikan itu adalah sekitar 213 triliun rupiah dibandingkan dengan dividen BUMN hanya 80 mungkin 90 triliun rupiah. Hanya 90 dividen dari BUMN, sedangkan industri rokok menghasilkan negara 200 triliun lebih. 213 Tapi triliun. Pak, bahayanya resiko kerugiannya 4 kali lebih lipat. Dari Tapi kerugian 200 sakit, biaya berobat, 200 kematian triliun itu dipakai untuk pendidikan, Pak. No. Kalau 213 triliun itu, Pak, sudah real masuk ke anggaran. Ya. Kalau yang tadi kerugian masih hipotesis berdasarkan asumsi. Bukan berarti itu seluruh dunia, Pak Beni, sudah ada bukti dimanapun. Kenapa Ada di studinya. dunia orang negara-negara lain begitu ketat? Karena fakta. Bapak Orang sendiri lain. gimana caranya untuk mencegah ini perusahaan ilegal? Nggak ada sama Perusahaan sekali. ilegal itu pekerjaan pemerintah Ya. karena dia memang bertugas mengawal. Ya. Ilegal bukan hanya rokok, Pak. Yang ilegal banyak, apalagi kayak narkotik, ilegalnya luar biasa banyak, Jadi? Pak. Ya kan? Jadi itu bagian yang memang tantangan buat negara bagaimana mengendalikan. Ya, tapi bukan berarti karena cukainya tinggi lalu ilegal rokok ilegal, cukai Itu pasti, ilegal Pak. lalu Cukai tinggi pasti dibiarin. ilegal. Ada memang Kemudian itu, saya kemasan tahu. polos, Pak, itu bukti di Australia tahun 2012 atau 2013 pergerakan cukai polos dalam tanda petik cukai polos itu sebelumnya rokok ilegalnya cuma di atas sekitar 10%, tapi setelah 10 tahun kemudian menaik, Pak. Oke, kita di segmen berikutnya akan membahas apa akibat kerugian ekonomi kalau industri rokok terlalu dibatasi. Di satu pihak uang mau, tapi industrinya seolah-olah dibatasi sangat. Tunggu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.